Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sedang melakukan studi lapangan bersama salah satu tokoh agama Islam, yang mana ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agama Islam di semester 4 ini. Perkenalkan dari pojok sebelah kanan anggota kelompok kita, yang pertama ada Husnul Khotimah, yang kedua di samping saya sebelah kanan ada Ainur Rotur Habibah, kemudian saya sendiri adalah Rena Sylvia, dan yang terakhir ada Moza Katira. Dan terkhusus hari ini kita melakukan wawancara terhadap Bapak Bilhaki Putra, yang mana hari ini kita akan melakukan studi lapangan bersama Bapak Bilhaki ini, yang mempunyai ilmu terapan dengan pembahasan yang sudah diberikan oleh dosen kami. Nah, untuk pertanyaannya akan ditanyakan oleh teman kita Husnul Khotimah. Baik, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih paradigma Islam tentang ilmu terapan menurut Pak Bilhaki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah. Selanjutnya kepada adik-adik mahasiswi dari UMRI yang semoga selalu disehatkan oleh Allah dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlanjut menjawab pertanyaan yang akan disodorkan oleh moderator, langkah baiknya Pak perkenalan diri secara ringkas dulu. Nama Bilhaki Putra, SPDI MPD, dan sekarang sehari-hari kegiatannya adalah mengajar di SMP 17, mengajar mapel agama Islam. Di samping itu sebagai SMP itu home base Bapak, pegawai di sana, juga mengajar di beberapa kampus sebagai dosen agama Islam. Di UIN Suska Riau mengajar sejarah Islam, dan di Institut Master juga mengajar tentang perbankan syariah dan ekonomi syariah. Selain mengajar di sekolah, di kampus juga diamanahkan oleh Allah berceramah, menjadi khatib, menjadi ustadz di masjid-masjid dan di beberapa majelis taklim yang ada di Pekanbaru. Di Pekanbaru beberapa masjid dan tempat, alhamdulillah juga sudah diberikan kesempatan oleh Allah keluar kota, yang paling jauh di Inhu. Itu baru-baru ini juga ceramah di sana tentang majelis taklim. Dan sebagai informasi juga, Bapak sekarang sedang kuliah S3 Pendidikan Islam di Pasca UIN kita yang di sini. Alhamdulillah sudah semester 3. Insya Allah mohon doa dari adik-adik juga tahun depan dapat gelar doktornya. Amin. Karena sudah seminar proposal. Adik-adik juga mudah-mudahan segera menyusul. Tidak cukup hanya S1, kalau perlu sampai profesor. Amin. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang diberikan oleh Husnul Khotimah tadi. Bagaimana Islam memandang ilmu terapan? Jadi ilmu terapan dan ilmu lainnya dalam Islam, Allah sudah menegaskan banyak sekali hal. Bahkan tidak ada yang Allah lupakan dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada kalau kita mau mencari. Kata Allah dalam surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11, berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat dari orang-orang yang tidak punya ilmu. Jadi orang-orang yang berilmu di mata Allah itu sangat istimewa, bahkan disejajarkan dengan orang yang beriman. Tentu kalau dalam tafsir Islam kita lihat ilmu yang macam mana, kata ulama kita adalah ilmu apapun yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak adik-adik mungkin di kampus belajar tentang komunikasi yang secara langsung tidak ada kaitannya dengan fikih syariah, tapi kalau ilmu itu digunakan untuk menegakkan kalimat Allah, digunakan untuk menyebarkan agama Islam, itu termasuk ilmu yang Allah maksud tadi. Derajatnya Allah angkat karena dia memakai ilmu tersebut untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi maupun apapun nanti di UMRI itu kita lihat ada fakultas kedokteran, fakultas hukum, hukum konvensional, ekonomi konvensional, mungkin syariah juga ada. Itu semua Allah yang ciptakan ilmunya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Makanya setiap khutbah Jumat itu selalu khatib bilang, ayuhan nas usikum binafsi bitaqwallah, wahai manusia aku berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Jadi untuk orang yang bertakwa itu tidak harus menunggu jadi ustaz dulu, tidak harus seperti bapak dulu harus guru agama S1 S2 S3 nya pendidikan Islam. Enggak, banyak sekarang kita lihat polisi TNI yang sejak dia SMA langsung jadi polisi, terus dia ngikut pendidikan, terus akhirnya dia masuk surga karena dia takwa. Banyak juga orang-orang yang mohon maaf, dia mengajar di pesantren, dia lulusan pesantren, hafal Quran, tapi akhirnya masuk neraka. Banyak juga. Karena sebenarnya ilmu yang kita berikan kepada anak-anak murid dan juga ilmu yang diberikan Allah kepada kita setidaknya dipakai untuk menegakkan kalimat Allah. Itu paradigma Islam memandang ilmu. Makanya kita lihat di zaman dulu ada ilmuwan Islam, sebut saja Ibnu Sina, yang ada rumah sakitnya. Itu kalau di Eropa dia dipanggil Avicenna, bapak kedokteran dunia. Jadi bukunya itu Tib Al-Qanun itu, kalau bahasa Inggrisnya Canon of Medicine, diterjemahkan dari bahasa Arab ke Jerman ke Spanyol, seluruh dunia ada bukunya. Dan itu karangan Ibnu Sina, dipakai sampai sekarang. Bahkan corona yang kita alami 2020 yang sangat mengagetkan kita itu sudah ditulis oleh Ibnu Sina di halaman bukunya. Dan itu sudah dikaji, dijadikan penelitian sampai sekarang. Avicenna menulis buku Tib Al-Qanun itu 2 bagian. Yang pertama tentang obat-obatan, yang kedua tentang bagaimana meramu-ramu bahan-bahan alami untuk jadi obat. Dan itu dipakai sampai sekarang. Itu baru Ibnu Sina, belum lagi Al-Khawarizmi. Di kawan-kawan kampusnya kalau ada yang pakai kacamata, itu kenapa bisa ada rumusnya -1, -2, itu semua dari rumus yang dikeluarkan oleh Al-Khawarizmi. Dulu abad ke-14 itu sekitar berapa tahun setelah Rasulullah wafat, ratusan tahun ya, itu kan belum ada teleskop, belum ada mikroskop, tapi dia sudah bisa menggambar jalur peta-peta bintang di alam semesta di atas. Gimana caranya? Ya itu Allah kasih ilmunya ke beliau. Karena lihat dia sebagai seorang ahli matematika juga hafiz Quran. Dulu ulama dulu seperti itu. Sekarang UIN ingin menggerakkan itu. Makanya ada integrasi ilmu dan sains. Ilmu itu sebenarnya tidak didikotomi, artinya tidak dipisah-pisah. Ilmu itu sebenarnya satu. Ilmu itu satu. Ini dia maksudnya ilmu terapan. Islam memandang bahwa ilmu seseorang profesor di bidang arsitektur seharusnya dia juga seorang hafiz Quran. Idealnya kayak gitu. Dan itu sudah dicontohkan oleh ulama kita. Al-Hafiz Ibnu Katsir, juga Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu di Eropa diagung-agungkan, namanya Averroes. Itu babak filsafat dunia. Jadi Barat, Eropa sekarang bisa maju seperti itu karena mereka memakai cara pikir dari Ibnu Rushd. Ibnu Rushd seorang ahli filsafat, juga seorang hafiz Quran, dan dia juga punya buku fikih. Buku fikih namanya Bidayatul Mujtahid, membahas fikih 4 mazhab. Itu buku yang paling unik ditulis oleh ulama tentang fikih. Seluruh mazhab-mazhab ada di situ. Beliau ahli fikih, ahli filsafat, ahli kedokteran, dan ahli debat. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya seperti itu. Itu intinya sebenarnya dari yang Bapak sampaikan itu. Paradigma Islam memandang ilmu terapan itu seperti itu. Pak, saya ingin bertanya tentang etika Islam dalam ilmu terapan. Bagaimana sih Pak etika Islam dalam penerapan ilmu terapan itu? Ya. Ketika kita membahas Islam, apapun kaitannya dengan pertanyaan oleh jemaah atau orang-orang, itu pasti tidak jauh-jauh dari 2, Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka Allah akan mudahkan jalannya. Bahkan juga kalau ada orang niat yang tak baik, Allah mudahkan juga. Sedangkan niat tak baik saja Allah mudahkan, apalagi niat baik. Jadi etika Islam dalam ilmu ini kayak adik-adik semua, tidak jauh-jauh kita membahas ilmu komunikasi tadi kan jurusannya. Itu konvensional kan, tidak ada embel-embel Islamnya kan. Jadi nanti lulusan dari UMRI ini menjadi seorang yang handal dalam berkomunikasi, baik secara lisan ataupun secara non lisan. Secara kan ada sekarang istilah copywriting ya, istilahnya itu ya. Apalagi sekarang kemunculan AI. Itu membuat copywriting tinggal kita klik ke AI aja. Makanya Elon Musk bilang ini AI sekarang ini lebih bahaya daripada nuklir.
Karena bahaya AI ini kalau sampai terbongkar semua rahasia AI ini, nanti nggak ada orang kerja lagi. Dalam urusan digital mungkin ya, tapi kalau untuk guru dosen belum bisa diganti oleh robot. Nah, itu memang diakui oleh pembuat AI sekalipun. Untuk guru, orang tua, dan juga keagamaan tak bisa digantikan. Maka kita harus betul-betul nanti suatu saat AI merambet ke kampus Umri, adik-adik harus lebih hebat lagi AI-nya. Ini jangan dipandang sebagai hal negatif. Kata Rasulullah, niatnya terbaik aja. Nanti adik-adik kuasai AI ini niatnya karena Allah. Dengan AI nanti adik-adik buat sebuah modul, sebuah cetakan yang untuk menegakkan, menyebarkan Islam gitu. Apalagi sekarang Instagram pasti punya Instagram semua ini. Pasti main reels, tengok source ya kan. TikTok apalagi. Nah, coba gunakan ilmu komunikasi adik-adik untuk memperkenalkan Islam kepada orang. Jangan peduli lagi tuh viewer saya sedikit Pak, saya nggak ada followers Pak, saya nggak ada subscribe. Jangan pikir itu dulu, niat baik dulu, nanti akan Allah mudahkan. Kalau adik-adik pasti lebih hebat lagi skillnya di situ. Gunakan nanti untuk di samping ya tak mungkin itu terus kan. Saya mau refreshing sesekali boleh lah buat untuk konten-konten pribadi yang positif, bagi-bagi makanan. Tapi niatnya untuk menyebarkan Islam, memperkenalkan Islam kepada orang-orang. Kalau sekarang banyak anak-anak udah sekarang kan, coba lah bikin uji sosial. Ada uang terus tanya siapa Nabi kedua-tiga, banyak nggak tahu tuh. Siapa Nabi yang ke-1, bahkan Nabi ke-1 nggak tahu. Padahal udah kita siapkan duitnya. Kalau betul dapat duit 50 kan ada tuh yang sekarang konten-konten orang isi, banyak nggak tahu. Itu tadi itu gunakan untuk itu etikanya. Dan juga satu lagi ayat yang selalu Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Terakhir sebagai penutup dari pertanyaan kedua ini, sebenarnya kita hidup ini dari dunia ini kita hanya menunggu waktu sholat. Subuh kita nunggu waktu zuhur, setelah kita sholat zuhur kita nunggu waktu setelah asar kita nunggu waktu maghrib sampai isya. Lalu sebenarnya tujuan kita hidup itu aja. Tapi kenapa Allah ciptakan semua nih? Ada pekerjaan, ada proyek, supaya manusia tidak bosan. Coba kalau itu aja kerja kita, mungkin manusia ini bosan. Makanya Allah ciptakan ada wanita, laki-laki suka sama cewek, pengen dia berkeluarga, anak pengen besar. Itu hanya selingan aja. Terus kayak kita suruh anak, dek duduk situ ya, bapak balik lagi dalam 5 jam. Adik tuh kalau duduk aja dia kan bosan dia kan. Makanya dikasih mainan. Ini papan tulis coret-coret lah. Ini bola main-main lah. Akhirnya udah 5 jam tidak terasa aja sama dia. Nah, begitu sebenarnya dunia. Tapi orang banyak terlalai di situ. Banyak orang-orang yang dikasih waktu 5 jam untuk main, malah mainnya 10 jam. Pas bapak datang mau jemput dia nggak mau. Begitu pula Allah. Pada dasarnya seperti itu. Memang yang sejatinya kita dalam sehari-hari itu waktunya itu menunggu sholat gitu. Iya, itu inti sebenarnya. Inti sebenarnya. Kalau menurut Pak Bahagi, prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu terapan itu seperti apa? Kalau prinsipnya ada 2 jawabannya. Yang pertama dari ayat Quran yang selalu dibaca oleh khatib sewaktu mau turun dari mimbar. Kata khatib, Innallah ya'murukum bil adli wal ihsan. Dan Allah menyuruh engkau sekalian untuk berlaku adil dan baik. Jadi ini 2 prinsip. Kalau ditanyakan apa prinsip sebenarnya dalam Islam dalam ilmu terapan, adil dan juga ihsan. Di ayat lain Al-Qasas ayat ke-77 surat ke-28 Allah berfirman, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Kata Allah jelas di situ dibilang, silakan kamu cari pahala-pahala yang aku sediakan untuk keselamatanmu di kubur di akhirat. Silakan cari, mau sholat duha, mau baca Quran, mau zikir, silakan cari. Tapi koma itu masih koma. Apa lanjutan ayat? Wala tansa nasibaka minat dunia. Dan jangan pula kau lupakan nasibmu di dunia. Engkau di dunia butuh makan kata Allah, butuh minum. Kalau kamu punya anak istri, butuh kerja. Jadi ndak itu aja kerja kamu seharian. Kamu ada anak istri mau dikasih makan, zikir aja terus di masjid, boleh juga. Begitu ajaran Islam itu lengkap ya. Kalau memang orang mengkaji itu dahsyat sekali Allah ini dalam menuntun kita. Cuman orang kan bahkan tidak mau buka Quran. Buka Quran saja tak mau. Bahkan untuk bulan Ramadan yang bulannya Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, tak mau orang buka Quran. Dan ada juga orang yang buka Quran sekali dalam setahun. Ya bulan Ramadan itu aja. Itu pun hanya baca sewaktu tadarusan.
Nak mau dia mengkaji apa yang Allah bilang, satu ayat yang kita kaji barusan Allah bilang tadi, dahsyat sekali. Kalau kita mau, apalagi sampai kita baca tafsirnya, dan Allah juga ngasih warning sama kita, hati-hati kalau kamu tak mau baca Quran. Dalam surat Toha 126 kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang tidak mau baca Quran, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka aku kasih dia kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan besok di hari kiamat dia bangkit dalam keadaan buta. Di dunia dia nak pernah pakai mata selinder, tak pernah pakai plus atau minus. Tiba-tiba pas dia bangkit besok, kan kita beriman kan, ada rukun iman kita yang keenam adalah percaya pada hari kiamat itu kita berbangkit lagi setelah Allah matikan semua, nanti mati Allah bangkit. Lalu ada orang-orang yang pas bangkit dia gini, buta mata. Dia orang Islam tapi buta. Kenapa? Karena dia tak pernah mau baca Quran di dunia. Orang-orang yang tak mau baca Quran sudahlah sengsara di akhirat, sengsara di dunia. Hidup sempit. Kalau Bapak boleh tanya, hidup sempit dalam ayat ini kalau menurut Rena maksudnya gimana? Kalau menurut Rena, Pak, hidup sempitnya itu tidak ada tujuan arahnya. Oke, satu. Keterbatasan untuk bergerak, untuk melangkah, untuk berani gitu, Pak. Kasih contoh misalnya. Mungkin kalau misalnya interview kerja gitu misalnya. Terus? Kan, Pak. Mungkin kalau usaha aja udah cukup, tapi tentu kita butuh doa, butuh yang namanya kita mengaji, entah itu ada juga kadang lihat di TikTok gitu, Pak, misalnya syaratnya mau menuju sukses biar gak sempit gitu, setelah sholat baca Yasin atau baca Al-Waqiah. Jadi maksud Rena kalau kita nak baca Quran nanti nak dapat kerja gitu. Intinya gitu tadi kan? Iya. Interview kita Iya. mau dapat kerja, nggak lancar aja Iya. terus kita orang benci aja nengok kita. Betul, itu salah satu contoh. Kalau menurut Osnul, kalau hidup sempit yang selain dicontohkan oleh Rena kan tadi nggak dapat kerja. Oke, satu. Yang kedua hidup sempit, yang kedua? Yang kedua mungkin susah jodoh ya Pak ya. Oke. Lanjut ya ke prinsip dalam Islam ketika melihat ilmu terapan ini. Tadi ayat sudah disampaikan tentang adil dan ihsan, dan yang kedua adalah prinsip Rasulullah. Ada 4 pula sifat Rasulullah yang menjadi alamiah bawaan Rasulullah adalah pertama sekali fatanah. Apa itu fatanah? Cerdas. Jadi kita harus cerdas juga dalam memilah ilmu yang mau kita ambil. Seperti Bapak bilang sampai tadi, AI tidak semuanya juga yang baik, harus dipilah-pilah. Sama TikTok, ambil TikTok yang baik-baik, yang tinggalkan yang buruk-buruknya. Facebook, Reels, Shorts, semuanya itu baik. Sama kayak pisau dapur, kalau kita gunakan untuk motong bawang jadi nasi goreng. Tapi kalau kita gunakan untuk motong orang, nauzubillah, bisa juga, tergantung yang pakai. Maka cerdas. Yang kedua, prinsip dari Rasulullah adalah tablik. Nabi itu suka menyebarkan kebaikan. Itu semangat orang yang buat konten kreator yang positif itu selalu saya follow itu. Kalau dia bikin konten yang baik, saya pasti like, komen untuk dukung dia. Setidaknya kita dukungnya baik-baik. Karena banyak sekarang konten yang buruk. Banyak pula yang like itu. Nah, maka untuk mengimbangi itu saya biarlah dimulai dari diri sendiri. Karena prinsip Rasulullah yang kedua, tablik. Karena kita tidak mampu buat konten sebagus itu kan. Minimal kita bantu pakai like. Nah, itu tablik. Yang ketiga, sidik. Sidik artinya benar. Ada kaitannya dengan nomor 2 tadi. Rasulullah selalu jujur dalam setiap perkataannya. Nanti kita buat konten juga usahakan jujur, tulus niatnya karena Allah, tidak ada yang dibuat-buat. Dan juga nanti kalau kita mau buat usaha di Google ataupun di landing page, kan ada tuh WA orang di screenshot sebagai testimoni. Itu kebanyakan pengusaha sekarang hampir 80% testimoninya palsu semua itu. Saya udah riset kemarin. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau kita mau bisnis yang berkah, jujur aja. Kalau belum ada bilang aja belum ada testimoni. Saya nak maksa kok kamu beli gitu. Yang penting kita niat jualan lillahi ta'ala. Tidak, saya nak peduli orang beli atau tidak. Saya tak peduli, saya buat konten Bapak juga nanti follow ya Instagram Ustadz Bilhaki Putra, TikTok juga, Facebook juga Bilhaki Putra. Kita saling sharing nanti di situ. Bapak buat konten juga kok. Konten seadanya aja. Dan saya nak peduli orang mau komen mau apa. Yang penting kontennya baik. Konten yang berisi ajaran Rasulullah. Kadang juga konten saya nanti kalian lihat kalau
apa ada juga kadang refreshing sama anak istri, pasti kan biasa gitu kan, selagi tidak melanggar aturan kayak buka aurat terus mempermalukan orang, enggak, selagi yang positif kita oke. Nah itu yang sidik, itu yang nanti kalau kalian berpikir untuk membuka usaha di bidang online, jangan ikuti fake WhatsApp namanya itu. Testimoni dibuat-buat sendiri oleh penjualnya. Halo kak, gimana perkembangannya? Oh saya ini bohong tuh kan? Iya. Nah terakhir setelah sidik, amanah. Amanah itu artinya tidak berkhianat dan pandai menjaga apa yang orang amanahkan kepada kita. Itu nanti sewaktu kaitannya dengan ini, dokter misalnya, dia punya ilmu dokter, maka jadilah dokter yang amanah. Ada pasien datang nyangkut kapas di telinganya, dok tolong dok saya ambil, berapa dok? 400.000. Ngambil kapas ya. Ambil kapas aja, itu amanah enggak? Enggak. Dalam sumpahnya itu tidak bisa amanah. Memang dia dapat 400.000. Kalau ada 10 orang yang nyangkut kapas di sini, kata mbaknya nggak bagus kan, bapak sering itu. Terus kalau dia polisi amanah enggak? Kalau dia guru tepat waktu dia masuk ke kelas. Dosen gitu juga gitu. Mahasiswa juga kayak gitu. Kullukum ro'in kata Rasulullah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyai atas apa yang kamu pimpin. Mungkin sekarang adik-adik mahasiswi belum ada tanggung jawab kan? Kamu akan ditanya sewaktu mudamu kamu habiskan itu apa. Tapi nanti kalau Rena ini mohon maaf udah punya suami, kamu akan ditanggung jawab apa yang sudah kamu lakukan untuk suamimu. Uang yang diberikannya kamu belikan kemana? Ditanyain Allah. Uangnya amanah enggak? Kalau suami bilang ini untuk ini ya deh, ini untuk ini, kamu belikan enggak sesuai amanah? Begitu, sampai begitunya Islam mengajar. Jadi orang betul-betul kalau betul-betul mengajarkan Islam, paham Islam, enggak akan jadi aneh-aneh. Kalau dia punya sifat Rasulullah itu enggak akan ada orang korupsi. Nah, itulah mungkin yang bisa dijawab. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan karena ada yang tidak tepat, ada yang keliru, ada yang ngawur jawabannya. Dimaklumi aja karena ini manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya dosa. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gading yang sempurna itu ada retaknya. Kalau tidak ada retak dia tidak asli gadingnya. Begitulah manusia dalam memahami dirinya. Dia manusia utuh, harus ada kesalahan, harus ada silap, harus ada ngawurnya. Kalau dia benar terus, berarti dia kayak malaikat. Tidak sempurna hidupnya. Dan itu statusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tempat dosa dan kita tutup dengan doa kafar majelis supaya kegiatan kita sore ini diberkahi Allah. Kesalahan-kesalahan yang sengaja tak sengaja Allah ampunkan dosanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semua, ilmu kita hari ini sangat bermanfaat dan juga materi dari wawancara sudah kita penuhi. Terima kasih untuk Bapak Ustadz bin Haki Putra. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya, Pak ya. Dan kita akhiri untuk sesi wawancara untuk memenuhi tugas agama Islam kita hari ini. Saya Rena Sylvia sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.